Sudah siap diberkati? Amin. Kita firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor di sini dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya. Non-useful words. Perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor, perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun di mana perlu mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Undeserved, unmerited favor. Kebaikan yang tidak layak kita terima. Kebaikan yang tidak layak kita terima. Allah begitu suka memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerima. Alkitab tidak mengatakan Allah kaya akan murka, tetapi Alkitab mengatakan Allah kaya akan kasih karunia-Nya. Alkitab juga mengatakan Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan ada perkataan kotor, perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi semua perkataan yang membangun itu akan memberikan kasih karunia kepada setiap orang yang mendengarnya. Kalau saudara mau orang-orang di sekeliling saudara penuh kasih karunia. Kalau saudara mau anakmu penuh dengan kasih karunia, pastikan perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Waktu anakmu mendengar, mereka memperoleh kasih karunia. Jadi segala sesuatu yang membangun mengimpartasikan kasih karunia. Mungkin beberapa orang berkata, Pak, bukannya kita harus berkata terus terang, kalau A ya A, kalau B ya B, sekalipun menyakitkan. Tetapi ingat baik-baik, kasih karunia, kebaikan yang sesungguhnya tidak layak kamu terima. Amin. Saudara layak dihukum. Tapi Allah memberikan anaknya. Gantikan posisimu, dihukum. Saudara dan saya layak masuk neraka. Tapi hari ini kita menerima surga. Amin. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar. Kalau ada orang yang bersalah sama saudara, sekitar saudara, suamimu kah, istrimu, anakmu, atau siapapun, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya saudara berbicara kepada mereka. Kalau saudara masih berpikir, oh kita harus berbicara sama mereka, kita harus mengatakan sesuai dengan apa yang layak mereka terima. Ini bukan kasih karunia. Karena kasih karunia, kebaikan yang tidak layak mereka terima. Kalau saudara masih berpikir, oh kita harus mengatakan kepada mereka sesuai dengan apa yang layak mereka terima. Perkataanmu sama mereka tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena mereka tahu mereka sudah jatuh, mereka tahu mereka sudah salah. Mereka tahu mereka gagal. Kalau saudara berkata, goblok, bego, payah loh. Nggak ada gunanya. Nggak membangun. Dan waktu mereka mendengar, mereka tidak mendapat kasih karunia. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya harus memberhentikan kebiasaan buruk mereka. Betul. Untuk bisa memberhentikan kebiasaan buruk, mereka butuh kasih karunia. Karena kasih karunia mendidik mereka, membangun mereka. Dan untuk memperoleh kasih karunia, pastikan perkataan yang keluar dari mulutmu waktu kamu ngomong sama mereka, perkataan yang baik, yang membangun. Waktu mereka mendengar, mereka memperoleh kasih karunia. Dan kasih karunia mengubahkan mereka. Amin. Saudara masih ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Alkitab berkata, langit terbuka. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu Roh Kudus menuntun Yesus masuk ke dalam padang gurun, dicobai iblis 3 kali. Dan Alkitab berkata, Yesus menang atas semua pencobaan. Artinya apa? Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau saudara senantiasa berkata kepada anakmu atau orang-orang di sekitarmu secara konstan, kamu anak yang paling papa sayang, kamu kebanggaan papa, papa sayang sekali sama kamu. Perkataan saudara akan memberikan kekuatan kepada anakmu untuk menang dalam hidup ini. Waktu dia keluar, masuk dalam kehidupan, perkataan memberikan kekuatan sama dia untuk menang, menghadapi tantangan apapun
dalam hidup ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-30, perhatikan baik-baik. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya mau saudara mengerti, Roh Kudus ada di dalammu. Bilang sama kiri kanan saudara, Roh Kudus ada dalam kamu. Amin. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Efesus berkata, di dalam dia juga kamu, ketika kamu percaya firman kebenaran, Injil keselamatanmu, di dalam dia juga kamu, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sebagai tanda milik dia. Jadi waktu kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan. Jadi Roh Kudus selalu ada di dalammu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu sampai hari penyelamatan. Hari di mana Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput saudara masuk dalam kerajaan surga. Dia tetap ada di dalammu. Amin. Dia tetap ada di dalammu. Jadi Roh Kudus adalah materai. Sama seperti kalau saudara membeli barang di satu toko, saudara kasih down payment, maka pihak toko akan menyimpan barang saudara, dikasih tanda. Betul? Ini milik saudara. Dan pasti saudara akan kembali untuk mengambil milik saudara. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus halnya seperti down payment. Waktu saudara percaya Yesus, lahir baru, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memateraikan kamu dengan Roh Kudus sebagai tanda miliknya. Dan saya punya kabar baik, Yesus pasti datang kembali untuk mengambil miliknya. Yang percaya boleh bilang amin. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus Allah? Dalam hal apa saudara mendukakan Roh Kudus Allah? Kata mendukakan di sini ingat baik-baik. Terjemahan dalam bahasa Yunani-nya adalah lupeo. Dalam hal apa saudara mendukakan Roh Kudus Allah? Dalam hal apa? Saudara mendukakan Roh Kudus Allah. Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Nah, saya mau saudara mengerti. Apa yang Yesus rasakan, Roh Kudus juga rasakan. Betul? Apa yang membuat Yesus berduka, itu juga yang membuat Roh Kudus berduka. Karena Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Satu-satunya bagian dalam Alkitab yang mencatat Yesus berduka hanya ada di dalam Injil Markus. Kita lihat Markus pasal 3 ayat 1-2. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Yesus masuk ke rumah ibadat seperti biasa hari Sabat. Di situ diceritakan ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat dalam rumah ibadat mengamat-amati Yesus. Mereka mengamat-amati Yesus bukan untuk melihat apakah Yesus sanggup menyembuhkan orang ini. Mereka tidak pernah ragu. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang ini, pasti bisa. Mereka mengamat-amati. Tujuannya apa? Mereka mau melihat apakah Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Betapa jahatnya mereka. Tidak ada belas kasihan. Ayat 3-6. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah. Ini pertama kalinya Alkitab mencatat Yesus marah. Mungkin saudara berkata, bukankah Yesus pernah marah waktu Yesus ada di dalam rumah ibadat ketika dia menunggang balikan semua pedagang-pedagang di pelataran Bait Allah? Tapi betul, tapi dalam cerita itu Alkitab tidak mencatat Yesus marah. Ini yang pertama kali Alkitab mencatat Yesus marah. Dengan marah ia memandang sekelilingnya. Bukan hanya marah, ia berduka cita. Berduka cita di sini terjemahannya apa tadi? Sulupeo. Dia berduka cita. Yesus berduka cita. Lupeo. Kenapa Yesus berduka cita?
karena kedegilan mereka. Kenapa Yesus berduka cita? Karena hati yang degil. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kasih karunia. Tidak memberikan respon yang baik terhadap kasih karunia. Setiap kali Yesus mau menyembuhkan orang, setiap kali dia menyatakan kasih karunia, semua orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka memberikan respon yang tidak baik terhadap kasih karunia. Tidak ada kasih karunia. Sama seperti halnya kalau saudara memberitakan Injil kasih karunia. Dosamu sudah diampuni, kamu orang yang benar, tidak lagi ada penghukuman, Tuhan sayang sama kamu. Mereka tidak memberikan respon yang baik. Hyper grace, hyper grace. Sesat, sesat. Tidak memberikan respon yang baik. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak memberikan respon yang baik terhadap kasih karunia. Itu sebabnya mereka tidak pernah menerima apapun dari Yesus. Tapi sebaliknya, perempuan yang kedapatan berzina, orang-orang berdosa, pemungut cukai, mereka adalah orang-orang yang bisa menerima segala sesuatu dari Yesus. Kenapa? Karena mereka memberikan respon yang baik terhadap kasih karunia. Kenapa mereka tidak bisa menerima mujizat? Hati yang degil. Tidak ada kasih karunia. Apa yang membuat Yesus berduka cita? Hati yang degil. Tidak ada kasih karunia. Ingat, apa yang Yesus rasakan, Roh Kudus juga rasakan. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita kalau begitu? Hati yang degil. Tidak ada kasih karunia. Kita lihat sekarang, balik lagi. Efesus, kita lihat konteksnya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Kita lihat konteksnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan baik-baik. Janganlah ada perkataan kotor, perkataan yang sama sekali tidak ada gunanya keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya memperoleh kebaikan yang sesungguhnya tidak layak mereka terima. Ayat berikutnya mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam hal apa kamu mendukakan Roh Kudus Allah? Lihat ayat sebelumnya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka? Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Ini konteksnya. Jangan dicomot-comot kemudian punya ekspektasi sendiri. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Oh, dosa. Bukan, ini konteksnya. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Ini yang membuat Roh Kudus berduka. Kalau saudara masih berpikir, oh saya harus ngomong sama dia sesuai dengan apa yang layak dia terima. Kamu bego, kamu goblok, kamu tahu nggak? Perkataan yang keluar dari mulutmu bukan perkataan yang baik. Dan tidak membangun. Dan dia yang mendengar tidak beroleh kasih karunia. Ini yang mendukakan Roh Kudus Allah. Tapi sebaliknya ketika perkataanmu membangun, memberikan kasih karunia, saudara berkata sesuatu yang sesungguhnya orang ini tidak layak terima, ini menyukakan Roh Kudus Allah. Amin. Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat 2 kali. Langit terbuka. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kapan? Yang pertama, waktu Yesus dibaptis. Di sungai Yordan. Kalau saudara pergi ke Israel. Saudara akan diajak ke tempat pembaptisan. Tapi itu bukan tempat Yesus dibaptis. Yesus dibaptis di sungai Yordan, tapi di bagian sungai Yordan itu panjang. Tapi di bagian mana? Di bagian yang terletak di daerah Laut Mati. Sebagaimana saudara ketahui, Laut Mati adalah daerah yang paling rendah di seluruh permukaan bumi. 400 meter di bawah permukaan laut, minus 400 meter. Betul? Yesus dibaptis di sana, di permukaan bumi yang paling rendah, langit terbuka. Suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Peristiwa yang kedua, Yesus naik ke atas gunung. Betul? Ke atas gunung yang tinggi. Tadi tempat yang rendah, sekarang gunung yang tinggi. Bersama 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Di atas gunung Yesus dimuliakan bersama Musa, bersama Elia. Langit kembali terbuka, Alkitab kembali mencatat, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Di tempat yang rendah, paling rendah, Bapaknya berkata, ini anak yang kukasihi. Di tempat yang tinggi, Bapaknya berkata, ini anak yang kukasihi.
Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Jangan hanya berkata kepada anakmu, jangan hanya ketika anakmu sedang ada dalam posisi yang paling tinggi, sedang berprestasi, sedang baik hidupnya, dengar-dengaran, saudara berkata, oh kamu anak kebanggaan papa. Papa sayang sama kamu. Tapi justru ketika anakmu ada dalam posisi yang paling rendah dalam hidupnya, ketika dia jatuh, ketika dia mengalami kegagalan, saudara juga tetap harus berkata, apapun yang terjadi sama kamu, papa tetap sayang sama kamu. Kamu tetap anak kebanggaan papa. Perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Nggak apa-apa kamu gagal hari ini. Tapi ingat, kamu punya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kamu. Ayo kita doa. Nah, ini perkataan yang membangun. Waktu anakmu mendengar, dia beroleh kasih karunia. Amin. Tapi kalau anakmu jatuh, anakmu lagi mengalami kegagalan, kamu nggak tahu diri, udah dibilangin, masih aja bego, goblok, payah kamu. Kamu nggak seperti kakak-kakak kamu. Kamu anak yang paling payah. Perkataanmu kotor, tidak membangun. Anakmu yang mendengar tidak memperoleh kasih karunia. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada di dalammu, dia lupeo, dia berduka. Dia berduka. Jadi kalau saudara selalu berkata, kamu goblok, kamu bego, kamu payah. Sedangkan di luaran teman-temannya berkata, lu keren lu cool. Jangan heran kalau anakmu gak betah di rumah, dia lebih senang sama teman-temannya. Kalau saudara senantiasa berkata, kamu bego, kamu goblok, kamu payah. Kemudian saudara menawarkan sesuatu, ayo kita makan, anakmu gak pernah mau. Tapi di luar, teman-temannya berkata, lu keren, lu cool, nih rokok. Anakmu mau, nih narkoba, nih cobain. Anakmu mau. Tapi kalau saudara senantiasa berkata, kamu kesayangan papa, apapun yang terjadi sama kamu, papa tetap sayang sama kamu. Semangat, kamu punya Tuhan Yesus. Alihin dia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan bekerja dalam segala sesuatu, dalam kegagalan kamu, mendatangkan kebaikan buat kamu. Ingat ya, papa tetap sayang sama kamu. Papa tetap bangga sama kamu. Papa percaya, satu hari kamu pasti berhasil. Amin. Perkataan yang saudara katakan, ini akan memberikan kekuatan sama anakmu untuk bangkit, menang kembali dalam hidup ini. Amin. Dan waktu dia mendengar, dia dibangun. Dia memperoleh kasih karunia. Dan kasih karunia membangun anakmu. Jadi apa yang mendukakan Roh Kudus? Apa yang mendukakan? Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Ini konteksnya. Kalau perkataan yang keluar dari mulutmu tidak memberikan kasih karunia. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama saudara, ya ini manusiawi. Saudara bisa aja marah, saudara bisa pahit, saudara bisa aja geram. Tapi kalau saudara pahit, geram, marah, apa yang terjadi selanjutnya? Berantem. Bisa. Pertikaian. Apa selanjutnya? Perkataan kotor keluar. Fitnah. Tapi Alkitab berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bagaimana caranya? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini kuncinya. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa artinya telah? Sudah mengampuni kamu. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, sebelum dia mati, dia berkata begini, kalau kamu gak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Betul? Itu dia katakan sebelum dia mati di atas kayu salib. Sesudah dia mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus sudah mengampuni kamu.
Jadi motivasinya beda, Pak. Sebelum Yesus mati, kamu mengampuni supaya dosamu diampuni. Sesudah Yesus mati, dia sudah mengampuni kamu, dan hendaklah kamu juga mengampuni. Kamu mengampuni karena kamu tahu kamu sudah diampuni. Sekali lagi saya ulangi. Sebelum dia mati, dia berkata begini, kalau kamu nggak mengampuni, Bapamu juga nggak mengampuni. Jadi dalam perjanjian lama, motivasi orang-orang dalam perjanjian lama, dia mengampuni orang supaya diampuni. Tapi dalam perjanjian baru, sesudah dia mati di atas kayu salib mengampuni dosamu, saudara mengampuni karena dia sudah terlebih dahulu mengampuni kamu. Saya mengerti, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Bethesda Church. Oke, lihat saya. Saya nggak mau saudara jadi orang yang egois. Saudara adalah orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kebaikan yang sesungguhnya tidak layak kamu terima. Setiap kali kamu datang ke tempat ini, saudara selalu mendengar perkataan yang baik, yang membangun kamu. Kamu dengar, kamu memperoleh kasih karunia. Kamu orang benar, kamu disayang Tuhan, tidak lagi ada penghukuman. Ini semua perkataan baik, perkataan Tuhan yang dikatakan kepada kamu. Perhatikan baik-baik, hidup di bawah kasih karunia bukan hanya berbicara menerima kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia juga berbicara tentang memberikan kasih karunia. Nggak ada yang bilang amin. Kalau tadi dibilang hidup di bawah kasih karunia, bukan hanya berbicara menerima, amin, tapi juga memberi. Nggak ada yang bilang. Hidup di bawah kasih karunia bukan hanya berbicara menerima kasih karunia, tapi hidup di bawah kasih karunia memberi kasih karunia. Memberi kepada orang yang sesungguhnya tidak layak dia terima. Jadi kalau kamu pahit, geram, marah karena orang berbuat salah sama saudara, jangan disimpan, buang. Bagaimana caranya? Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, baru kamu bisa penuh kasih mesra, saling mengampuni. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama saudara, buang. Bagaimana caranya buang? Langsung lihat kepada Yesus. Renungkan kasih Tuhan buat saudara. Iya ya, saya juga pernah melakukan ini. Tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Dia tetap baik sama saya. Kamu menerima kasih karunia. Waktu kamu bisa menerima kasih karunia, maka kamu bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain. Dan selalu lihat Tuhan. Amin. Beberapa orang, teman-teman di kantor bilang sama saya bingung ya, kenapa pastor gak pernah marah? Saya bukan malaikat. Saya bisa marah. Tetapi saya tahu ayat ini, saya bisa kontrol. Kalau ada staf yang berbuat sesuatu yang salah, yang terbaik yang saya bisa lakukan adalah, yang pertama, saya diam. Kenapa? Kalau kamu meluapkan emosimu saat itu, detik itu, maka yang keluar adalah perkataan kotor, tidak membangun, dan dia yang mendengar tidak memperoleh kasih karunia. Yang pertama saya lakukan adalah saya diam. Saya diam, saya renungkan kasih Tuhan. Toh saya juga pernah melakukan yang salah, betul? Tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Toh kesalahan yang mereka lakukan, saya juga pernah lakukan. Toh waktu saya lakukan, saya melihat dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Kesalahan saya diubah jadi berkat. Setelah saya merenungkan, setelah saya mengerti, saya bisa keluar, saya bisa damai, saya bisa tenang, saya buang semua kemarahan, kegeraman. Dan saya bilang, oke, semangat. Apapun yang kita lakukan, sekalipun salah, Tuhan akan ubah menjadi berkat. Amin. Mereka yang mendengar memperoleh kasih karunia. Jadi renungkan kasih Tuhan dan selalu melihat kasih Tuhan. Jadi kalau anakmu berbuat sesuatu yang salah, kalau saudara berkata, goblok, bego, payah, tolol, ini perkataan kotor. Nggak ada gunanya buat anakmu. Tidak membangun. Dan waktu anakmu mendengar, tidak memperoleh kasih karunia. Tapi perkatakan, kamu tetap kesayangan Papa. Kamu yang terbaik. Mungkin saudara berkata, Pak, nggak ada yang bisa dibanggakan dengan anak saya. Stop ngomong demikian. Saudara mau melihat sesuatu yang bisa dibanggakan sama anakmu? Perkatakan perkataan yang baik. Amin.
Sekalipun kamu gagal, Daddy tetap sayang sama kamu. Kamu tetap kebanggaan. Daddy percaya kamu pasti bisa bangkit. Ingat, kegagalan kamu bukan akhir. Tuhan Yesus, Dia akan bekerja, mengubah kegagalan kamu menjadi kebaikan. Sini kita berdoa. Nah, ini perkataan baik. Membangun, memberikan kasih karunia kepada anakmu. Dan saudara akan melihat anakmu akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, sehingga akhirnya jadi sama seperti Yesus. Jadi ingat baik-baik, ingat baik-baik. Pesan saya ini, hidup di bawah kasih karunia, bukan hanya berbicara menerima kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia, juga berbicara memberikan kasih karunia. Bilang sama kiri kanan saudara, memberikan kasih karunia. Amin. Memberikan kasih karunia. Dan orang yang mendengar, memperoleh kasih karunia, saya percaya, saudara bukan mendukakan Roh Kudus, tapi saudara adalah orang-orang yang menyukakan Roh Kudus. Salah. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Amin. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua. Amin.